Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita sama saya Ari Satriansa. Dan kali ini saya ada kedatangan tamu. Dia tak asing sih sebenarnya bagi saya, karena dia merupakan tokoh publik di Singkawang, tapi dia ini asal Pontianak. Dia sekarang udah jadi anggota DPRD Kota Singkawang di Komisi 1. Nah, sebelah saya ini ada Kak Siti Samsia Utapea. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Saya tak bisa cari ini ya Kak. Ini ya kita ya. Kak, kita cerita ngobrol sedikit Pak di channel saya ini Kak. Ini mungkin musik lah atau flashback ke belakang tentang kisah kakak. Kok bisa ke Singkawang, kok bisa jadi dewan, padahal kakak budak Pontianak. Bisa diceritakan Kak, awal mula kakak ini ke Singkawang seperti apa? Saya ke Singkawang karena nikah sama suami. Asli memang orang Pontianak, lahir Pontianak, sekolah Pontianak, kuliah Pontianak, kerja pun Pontianak. Kerja Pontianak. Terus? Lalu begitu tamat kuliah, kerja, tak lama nikah, kawin dengan orang Pontianak gak sebenarnya. Apa tuh? Suami orang Pontianak gak, lahir Pontianak, cuman karena kerja pegawai diterima, pegawai terima di Singkawang, pindah Singkawang, jadi saya pun ikut lah Singkawang. Kak dulu kuliah di mana? Saya kuliah di Untan. Kuliah di Untan. Jurusan Fakultas Kehutanan, jurusan Teknologi Hasil-Hutan. Oh, ternyata dia ini fakultas kehutanan. Nah, saya pengen tahu ketika kakak dapatlah suami ya, terus pindah ke Singkawang. Pindah ke Singkawang, itu belum terpikir untuk terjun ke politik belum lah ya? Jauh sebelumnya saya tidak pernah terpikir. Di Pontianak dulu, waktu di Pontianak habis kuliah kerja apa? Saya begitu selesai kuliah, nah inilah ceritanya dia. Tadinya nak ngajak kawan cari kerja, kebetulan ada lowongan dari Jarum, Super. Kemudian saya bawa kawan untuk salah satu perusahaan lah ya, salah satu perusahaan. Melamar kerja, enggak taunya saya pula yang dilirik oleh perusahaan itu untuk ikut bergabung di perusahaan tersebut. Apa tuh bidang apa? Bidang ini Jarum Super. Oh, ya. Seperti itulah salah satu produk lah ya Kak ya? Ya, promotion girl-nya. Benar tuh kakak juga pernah katanya kerja di bursa? Iya, pernah. Macam mana cerita? Tahun 2006 pertengahan saya ikut melamar di Mito Arya Future, itu dulunya masih di Jalan Veteran, tepatnya di samping Gedung Kartini. Oh, Gedung Kartini ya. Berapa tahun kerja itu? Udah nyampe setahun, karena begitu nikah langsung ikut suami ke Singkawang. Selesai ikut suami, kemudian pengen tahu nih Kak, kakak terjun ke dunia politik ini macam mana cerita? Jadi awal ceritanya begitu saya nikah dibawa suami ke Singkawang, kemudian tidak kerja apa-apa, berhenti kerja tadi bukan di bursa saham, berhenti ikut suami, kemudian suami sekolah setahun di Jogja, setahun di Jepang. Setelah anak 2, anak 3, anak 2 saya ditawarkan suami. Karena dia melihat saya basicnya sarjana, daripada di rumah nggak ada kerjaan, nggak ada pergaulan, mending ikut organisasi aja lah katanya, atau ikut politik, ikut partai. Apa partai? Jadi dulu ditawarkan beliau tuh 2, kalau nggak PDI, Golkar. Oh, 2. Akhirnya gabung di mana? Nah, ini pun karena memang rezeki, ya lagi-lagi Allah beri jalan. Saya pergi jalan-jalan ke butik kawan. Kebetulan kawan nih yang punya butik itu memang udah ikut dalam Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Saya cerita-cerita. Apa nama organisasinya? KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Itu tahun berapa? Itu tahun 2012. Tahun 2012 seorang Siti udah gabung, pengen ke partai politik. Iya. Gabunglah dia di sayap Golkar. Sayap Golkar ya. Itu yang bagian perempuannya ya. Ya, KPPG. Selanjutnya? Dulu yang jadi ketua DPD 1 itunya adalah Pak Morkes. Pak Morkes Effendi tahun 2012 ya. Ya. Terus penggerak untuk KPPG-nya itu Mbak Nani. Nani, sekretarisnya Bu Neni. Nah, saya masuk sebagai anggota, ikut pertemuan tiap bulan, aktif karena saya merasa enak di gitu. Pontianak ya? Di Pontianak di Gedung Zamrud. Jadi saya masuk dalam kepengurusan
KPPG Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2012. Tahun 2012. Itu kakak pengen ke politik atau kakak diajak kawan? Itulah tadi awal mulanya suami saya beri jalan. Oh, suami beri jalan, beri tapi niat ada nggak nak ke politik nih? Belum ada gambaran nih nak ke politik, cuman saya karena suka organisasi, saya suka berkawan-kawan, suka ngumpul. Anak kampus nih dulu tuh. Suka ngumpul, jadi ikutlah tadi nih KPPG. Awal mulanya KPPG sering dan aktif, kemudian saya dimasukkan dalam seksi. Berarti provinsi? Provinsi, saya aktif sebagai pengurus provinsi Golkar. Udah selesai tahun 2012, kemudian mulai caleg tahun 2000 berapa? 14. 2014. Nah, 2 tahun saya akrab, karena saya memang akrab dengan istri Pak Morkes, Bu Sumayeni. Saya banyak belajar ilmu politik dengan beliau, bagaimana cara terjun di dunia politik, karena dia pun sesama perempuan kan. Nah, jadi saya banyak belajar, beliau sering mengajarkan saya ilmu politik. Saya memberanikan diri lah, mencoba di tahun 2014. Tadinya saya ingin caleg untuk provinsi. Nggak taunya begitu suami saya selesai S2, itu kan rentang 2 tahun itu masih ini, suami saya masih ini kan pulang ke Singkawang. Tahun 2014 itu saya kembali ke Singkawang. Suami bilang coba nyalek sebagai calon legislatif untuk Kota Singkawang. Itu 2014. Memenuhi kota aja ke memang udah niat saya sih. Niat lah kan, karena udah gabung di partai kan, udah KTA-nya ada. Nah, terus saya inginnya dapil tengah, Singkawang Tengah, karena memang basic keluarga ramainya di Singkawang. Tak tahu dikasih kawan di Singkawang Tengah, tak taunya kuota di Singkawang Tengah penuh, saya dikasih ke dapil Singkawang Selatan. Nah, karena saya tidak punya basic keluarga, tidak punya basic teman, kenalan apapun, ya saya coba-coba menjalaninya lah, mendekati masyarakat dari hati ke hati. Ternyata tak segampang itu ya. Berapa suara dapat Kak? Aduh, 2014 tuh. Karena mungkin saya tidak yakin pada saat itu, karena memang awalnya saya dah kecewa karena bukan di dapil saya, tapi saya mencoba meranikan diri, pengen tahu lah rasanya kampanye nih kayak mana kan. Jadi saya mencoba mendekati masyarakat di Singkawang Selatan yang kan ya namanya incumbent, petahana itu memang masih kuat lah ya. Masih menjadi figur lah di Singkawang Selatan pada saat itu. Laki-laki ya, perempuan waktu itu? Pemenang Golkar. Laki-laki. Oh, jadi 2014 kakak calonkan diri di legislatif. Iya. Dapil Singkawang Selatan, padahal berdomisili di Singkawang Tengah. Anak dia nih budak Pontianak, dibawa suami ke Singkawang, begaul di Singkawang. Memang udah lama digabung di Golkar nih dari 2012. Bayangkan, berani terjunkan diri. Gagal nih 2014. 2014 kemudian udah gagal, kecewa atau tetap di partai atau keluar? Kecewa lah. Itulah modal saya untuk bekal saya di periode berikutnya gitu. Nah, jadi dari situlah saya mulai mempelajari bagaimana caranya, trik-trik untuk bisa meraih masyarakat, mengambil hati masyarakat untuk meraih menang tadi ini. Di tahun 2019. Saya dapil? Itu karena saya di kepengurusan Pak Andi Sarip tahun 2017. Bang Andi Sarip, Pak Andi Sarip itu saya dijadikan, tadi awalnya saya jadi ketua KPPG, cuma saya menolak karena memang mungkin baru. Yang 17 jadi saya sekretaris KPPG. Sekretaris Partai Golkar. Sekretaris KPPG. DPD Golkar Singkawang. Nah, di situ di zaman Andi Sarip ya. Zaman Andi Sarip. Terus di situ saya punya peran untuk memenuhi kuota 30% perempuan. Jadi saya cepat-cepat mendaftar nih karena pengalaman pertama kan saya terlambat. Tadinya saya pengen provinsi, datanya saya dapat kota. Dapat kota, tapi kuota udah penuh. Nah, akhirnya saya cepat-cepat mendaftar nih, langsung saya ambil untuk dapil Singkawang Tengah. Dengan saya ditetapkan sebagai caleg Singkawang Tengah. Waktu itu saya nomor 23. Nah, itu saya semakin semangat 1 tahun sebelum pemilihan. Saya sudah sosialisasi, terjun ke masyarakat. Ke Paklong semua turun lah nih. Paklong, makcik, semua pakcik saya pergi. Kawan-kawan lagi pun. Kawan semua. Jadi itu.
Berapa suara waktu itu 2019? Alhamdulillah 1241. Subhanallah. Dia 1241. Itu angka yang lumayan besar di Dapil Singkawang Tengah. Kalau untuk 2014 Dapil Singkawang Selatan 99. Karena waktu itu mungkin dia belajar, kemudian dia menapak. Tapi ingat dia di Golkar udah lama dari tahun 2014. Zaman almarhum Orkes Effendi di organisasi apa waktu itu? KPPG dan Soksi. Akhirnya Kak, begitu tahu terpilih, gimana perasaan? Bahagia udah pasti. Alhamdulillah ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak mengkhianati usaha. Betul itu, hasil tidak mengkhianati usaha. Dan saya pun berucap beribu terima kasih buat konstituen setia saya, buat tim-tim sukses saya yang hebat dan selalu menemani saya kemanapun saya pergi. Tiap hari saya turun ke lapangan, sosialisasi, keluar masuk gang, membuahkan hasil lah semua ya. Oke Kak, ini udah terpilih, kemudian dilantik. Ini kan udah pesan udah pejabat nih. Ketika kakak udah dilantik menjadi anggota dewan, beda dengan kakak sebelum ini. Belum Kak Suti sebelum ini kan beda nih. Ketika udah dilantik. Nah, ini waktu kesibukan kan udah mulai ada. Pasti. Kemudian pengalaman kakak untuk menggali sumber-sumber informasi, sumber-sumber aspirasi ini kan harus tersampaikan. Gimana Kak? Kakak mulai awal canggung atau gimana awalnya? Karena awalnya kita lewat pembekalan ya, pembekalan bintek anggota dewan pertama di Pontianak. Di situ kita diberi ilmu bagaimana cerita anggaran, cerita dulu mungkin aspirasi, sekarang namanya POKI, pokok pikiran dewan. Pokok pikiran dewan, di mana di situ kami diberi pelatihan. Pokok pikiran dewan itu diperoleh dari hasil reses dan musrembang kecamatan, musrembang kecamatan dan musrembang kota. Dari hasil reses itu kan artinya kita menyerap aspirasi masyarakat. Nah, itu kita udah dijadwalkan setahun 3 kali. Pada saat itu saya dilantik bulan September, kemudian bulan November kita turun reses. Nah, disitulah di reses itu, reses pertama saya turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, terutama konstituen saya. Jadi duduk mengalir, kemudian juga kadang mungkin minta pengalaman kepada orang-orang yang duduk juga kan mungkin. Iya pasti. Kita supaya tak canggung di dalam. Kak, kemudian ini udah duduk, udah jalan, udah sibuk, udah studi banding, udah kemana daerah. Saya nanya nih, waktu untuk keluarga seperti apa Kak? Beda enggak waktu kakak sebelum jadi dewan dan sesudah jadi nih? Waktu keluarga pandai enggak bagi waktu nih? Mana untuk suami, untuk anak, mana untuk masyarakat? Bisa kita jelaskan kan? Kalau waktu jelas sangat berbeda. Kalau waktu sangat berbeda, dulunya kita belum jadi anggota dewan, mungkin full waktu untuk suami dan anak. Saya masih bisa ngantar anak sekolah, antar makan anak sekolah. Begitu saya kerja di DPRD, saya terpaksa harus membagi waktu. Bagaimana caranya supaya saya bisa meluangkan waktu ke anak sama suami. Jadi jam kerja saya Senin sampai Jumat, kan dewan sih tidak terlalu full ya, paling kecuali kalau ada memang pembahasan anggaran atau semacamnya. Tapi kalau hari lain sih santai, cuman kita rapat-rapat internal biasalah gitu. Dari pagi sedapat mungkin, karena rumah saya dekat dengan kantor, jadi saya enak untuk pulang walau sebentar, melihat anak atau ngawanin suami makan. Yang pasti kita mengimbangi. Dan melihat situasi Kak ya. Kak, ini nyamannya kakak ini kan karena suami dukung. Sangat mendukung. Jadi suami paham lah ketika kakak studi banding, tak ada masalah atau gimana? Alhamdulillah, karena memang dari awal suami saya, dari awal itu tadi saya bilang suami saya yang mengarahkan saya untuk masuk ke partai politik kan. Nah, dan dia juga yang mensupport saya untuk caleg, mensupport baik secara materi maupun secara finansial maupun secara waktu lah ya. Pengertiannya, pemahamannya tadi saya itu sudah sangat luar biasa. Tapi yang pasti kan abang tidak mungkin tampil karena PNS tadi itu kan. Setidaknya dia memberikan gambaran ya, pandangan
tentang Ya. seorang Justru saya di sini diuntungkan, Mm-mm. diuntungkan karena suami saya dari eksekutif, saya dari legislatif, jadi kami berdua bisa saling kerjasama lah, gitu, saling bekerja sama demi kota Singkawang, Mm-mm. gitu tadi. Kebetulan suami saya pun bisa memberikan masukan lah, masukan positif, di mana memang apa yang harus saya lakukan, Mm-mm. bagaimana saya harus bertindak untuk kedepannya menjadi lebih baik. Pastinya ini tak terlepas dari dorongan suami Kak ya, dan doa keluarga juga sehingga kakak seperti sampai saat ini. Kak, selanjutnya kakak di partai ini jabatan apa? Sekarang Sekarang alhamdulillah kemarin kita udah melakukan musda tanggal 15 Agustus, di mana ketua terpilihnya adalah Andi Sarut dan saya terpilih sebagai sekretaris DPD Partai Golkar. Oke. Nah, bukan instan dia nih, ada proses dari Ya, 2012 proses. sampai ada 7 tahun dia proses hingga akhirnya Kak Siti ini udah Jabat. bisa menjabat jadi ketua anggota Dewan Singkawang. Nah, yang saya tanyakan lagi nih, sahabat, setelah menjabat anggota ketua DPRD Singkawang, selanjutnya apa sih kakak melihat tentang Singkawang nih? Kakak di komisi apa sekarang? Saya Komisi 1. Komisi 1 bidang Komisi 1 bidang hukum dan pemerintahan. Bidang hukum dan pemerintahan. Kominfo, Kesehatan. Lebih murah dan sama sekali. Nah, apa yang kakak ada gambaran kakak, pandangan kakak tentang Singkawang seperti apa? Pandangan seorang Siti Samsiah soal Singkawang. Apa yang harus menjadi ke depan di pikiran di kemudian hari? Kalau saya lihat kota Singkawang ini memang dari dulu sebelum saya jadi anggota Dewan memang Singkawang terkenalnya dengan kota pariwisata. Nah, kota pariwisata walaupun bukan di komisi saya melihatnya itu kota pariwisata yang paling banyak pengunjung dari luar itu datang ke kota Singkawang. Bagaimanapun itu untuk menambah penghasilan dari kota Singkawang. Saya melihat banyak perkembangan dari kota Singkawang yang dulunya menjadi kota Singkawang yang sekarang. Nah, itu saya sangat apresiasi bahwa kota Singkawang dapat maju sehebat ini. Oke, Kak, ini kita lanjut lah. Ini versi Kak Siti memandang Singkawang bahwa ada perubahan selama kepemimpinan saat ini. Ya. Nah, Kak Siti, selanjutnya saya nanyakan nih, kemudian Singkawang ini kota wisata, kota perdagangan juga. Iya. Kak, ada enggak apa yang menjadi pandangan kakak tentang Singkawang yang belum ada tercapai ini apa? Apa yang dalam benak kakak? Harus apa Singkawang ini? Kalau saya lihat sih kota Singkawang ini mungkin lebih ditingkatkan ke pendidikan kali ya. Karena kalau saya lihat karena anak saya sekolah di sekolah dasar, kalau saya melihat untuk kemajuan di Pulau Jawa lah khususnya ya, kan mereka itu sering melakukan olimpiade yang menghasilkan prestasi lah gitu. Nah, kalau kita mungkin perlu ditingkatkan lagi lah pendidikannya supaya kita bisa menghasilkan juga. Walaupun memang selama ini kita bisa memberikan prestasi untuk anak-anak Singkawang, cuman saya minta mungkin lebih ditingkatkan lagi. Karena dalam keadaan COVID seperti ini, saya merasa sangat sedih, terutama untuk di bidang pendidikan, di mana anak-anak ini udah liburnya hampir setahun ya, bahkan mungkin sampai akhir tahun ini 2022 ya. Oke Kak, udah jadi dewan, ada nggak bilang kakak sombong kawan-kawan? Nggak, ini saya nak gali ini, ada nggak? Oh udah jadi dewan, Siti ini sombong, tak mau berkawan, ada nggak? Alhamdulillah selama ini itulah saya bilang, saya tetap seperti saya yang apa adanya. Saya yang sekarang adalah saya yang dulu, di mana pergaulan saya mungkin komunitas-komunitas yang dulu saya ikut masih tetap saya komunikasi dengan baik. Apa tuh? Pertemuan seperti kami kan ada kelompok komunitas perempuan Siti Aisyah. Masih sampai sekarang. Lalu dengan ibu-ibu yang di sekolah anak saya masih komunikasi sampai sekarang. Untuk kawan-kawan Pontianak datang pernah nggak ngubungi? Sering, mereka sering datang hubungin. Kadang mereka ada yang bilang,
Loh, aku udah mulai malu nih mau ketemu, tapi kalau menurut saya kan nggak ada bedanya lah, saya bilang kayak gitu, sama aja. Tadi kakak ini kan tetap rendah hati lah kak ya, walaupun jadi dewan. Kak, selanjutnya kakak udah jadi dewan. Saya pengen nanya nih ya, ini kita jawab jujur. Pengen nggak jadi wali kota ke depan? Periode kapan ya? Ini saya tanya jujur, pengen nggak aku karir politik hanya di dewan kota atau di provinsi atau DPR RI? Yang saya tanyakan nih, pengen nggak jadi wali kota atau jadi DPR provinsi atau gimana? Karena niat kita awalnya pengen membangun kota Singkawang, mungkin tentulah karena wali kota punya kebijakan-kebijakan yang besar untuk membangun kota Singkawang. Cuman mungkin saat ini periode pertama ini saya jadi anggota dewan, saya pun masih pengennya jadi anggota dewan untuk periode berikutnya. Mungkin seiring berjalannya waktu, saya banyak menggali tentang kota Singkawang dan dukungan dari masyarakat kota Singkawang terhadap saya. Insya Allah dengan izin Allah mungkin bisa diamanahkan, tapi kan tidak menutup kemungkinan. Oke, kita kembali lagi sahabat. Kak, umur kakak ada berapa? Saya masuk 38. Udah masuk 38 nih Kak Siti. Udah 38 menjabat, berarti umur 37 udah dewan ya? Iya, 37. Umur 37 menjadi anggota DPRD Singkawang, berarti dari umur 30 dia udah berpolitik. Iya, betul. 30 politik, gabung di sayap partai wanita di salah satu partai. Nah, kemudian semakin berkembang, jalan-jalan, akhirnya 2014 gagal, 2019 duduk. Nah, selanjutnya kinerja dia nih, yang pastinya waktunya sibuk dia dalam segala hal, tapi dalam segala hal ini dia bisa membagi waktu untuk keluarga. Nah Kak, perjuangan itu kan tidak mudah. Iya. Waktu 7 tahun itu tidak mudah, tidaklah cepat tapi lama. Kak, untuk mencapai kesuksesan, berikanlah motivasi kepada generasi muda Kak. Tidak hanya soal politik, tapi ada motivasi apa, inspirasi apa yang harus ditanamkan ke generasi muda Kak untuk mencapai kesuksesan. Silakan Kak. Untuk generasi muda milenial dimanapun berada, satu kunci keberhasilan yang selama ini saya terapkan yaitu jangan pernah menyerah dan percaya diri. Dan yang kedua, jangan pernah kita menyakiti orang. Itu aja kalau saya kunci untuk sukses. Jadi berjuanglah, selalu berjuang, berusaha menjadi lebih baik, walaupun itu melalui proses kita pernah jatuh atau kita pernah gagal. Biasa itu adalah awal dari kemenangan. Nah, jadi terus berusaha, jangan pantang menyerah, Iya. Kak Siti, terus percaya diri, Iya. terus jatuh Yakin. bangun tuh biasa kata dia, tapi tetap ini yang penting doa sembahyang tetap lah Kak itu ya. harus kemanapun kita, sesusah apapun kita, sebanyak apapun masalah kita, tetap pengaduan kita kepada Allah Maha Pencipta. Oke, nah sahabat, mungkin ini pertemuan bincang inspirasi saya bersama Kak Siti ini baru segmen 1. Nanti ke depannya saya nak lanjut nih, ini bangke saya tutup dulu. Mungkin ke depannya kita akan mengulas lebih dalam siapa sih seorang Siti Samsiah Hutapea ini yang mungkinlah karir politiknya udah mulai nanjak lah. Dari sayap ini udah sekretaris Golkar. Tak ke depannya jadi apa, mana kita tahu. Kak, mungkin demikian dulu. Kakak Sapa, sampai ketemu lagi kita nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nunggu Kak, nunggu